Ya, saya Skolastika Mega Febriana dari SD kelas 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar. Fungsi media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar ada dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dan amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode pembelajaran mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan pembelajaran yang diharapkan, menguasai pembelajaran setelah selesai pengajaran berlangsung. Meskipun demikian, dapat dikatakan salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi kondisi pemahaman pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Dalam proses pembelajaran, media fungsi sebagai membawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerima yaitu siswa. Ada 6 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi atensi. Media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pembelajaran. 2. Fungsi afektif. Fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. 3. Fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 5. Psikomotoris. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. 6. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa. Secara umum, manfaat media pembelajaran ialah dapat dikaitkan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan proses belajar mengajar lebih optimal, terus efektif dan efisien dari segi teori maupun praktikum. Ya, media pembelajaran juga mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Dengan menggunakan media pembelajaran, pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkupan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasi sendiri. Terus, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sifat pasif anak didik ya. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, terus memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dengan kenyataan. Terus memungkinkan mahasiswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya masing-masing. Dengan sifat yang unik pada setiap pembelajaran,
ditambah lagi dengan lingkupan yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama rata. Maka setiap pengajar akan banyak mengalami bila mana diatasi sendiri apabila latar belakang lingkungan tenaga pengajar dengan pembelajar juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu yang pertama memberikan perangsang yang sama, 2 mempersamakan pengalaman, 3 menimbulkan persepsi yang sama. Sekian penjelasan dari saya tentang materi, fungsi, dan manfaat media pembelajaran di SD. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih.